Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 26. Aku sendiri akan pergi menghadap dan membujuk Sang Adipati. Kalau aku berhasil berarti tidak akan terjadi perang saudara dan malapetaka besar tidak akan menimpa rakyat. Untuk itu, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku. Kalau aku berhasil tentu Sang Prabu akan merasa berbahagia sekali karena aku yakin bahwa Sang Prabu, seperti mendiang Ramandanya, tidak suka pula untuk berperang melawan para adipati itu dan mengorbankan nyawa banyak prajurit dan rakyat. Karena tidak dapat dibujuk, akhirnya para pembantu itu hanya menyetujui saja. Ki Sinduening lalu berdandan sepatutnya, dan pada pagi hari itu dia pun mengunjungi Kadipaten dan mohon menghadap Sang Adipati Ponorogo. Kebetulan sekali pada saat itu, Sang Adipati sedang mengadakan pertemuan dengan para pengawalnya, memperbincangkan niat Sang Adipati untuk mempertahankan Ponorogo sebagai daerah bebas yang tidak tunduk lagi kepada Mataram, dan membicarakan pula siasat pertahanan kalau Mataram akan melakukan penyerangan untuk menundukkan kembali Ponorogo seperti dahulu. Walaupun selama ini Ponorogo dibebaskan sebagai kadipaten yang memiliki pemerintahan sendiri, namun tetap saja Sang Adipati dianggap sebagai bawahan Sang Prabu di Mataram, dapat dipanggil sewaktu-waktu dan pada waktu tertentu diharuskan pula untuk menghadap Sang Prabu. Pendeknya, Ponorogo diharuskan mengakui kekuasaan Mataram dan hal ini menyinggung perasaan Sang Adipati sehingga ketika mendapatkan kesempatan, yaitu Prabu Panembahan Senopati meninggal dunia, dia tidak lagi mau menghadap ke kerajaan Mataram untuk menyerahkan bulu bekti sebagai tanda seorang bawahan yang mengakui kekuasaan atasan. Ketika prajurit pengawal melaporkan bahwa ada Ki Sinduening dari Mataram mohon menghadap, Sang Adipati Ponorogo merasa heran, akan tetapi segera dia mengutus Senopati Gilingwesi untuk keluar menyambut Ki Sinduening yang sudah dia kenal sebagai seorang bekas Senopati Prabu Panembahan Senopati itu. Dia sudah mendengar bahwa Ki Sinduening telah mengundurkan diri, tidak lagi mengabdi kepada Mataram, maka dia telah mencoba untuk mengutus Ki Danusengoro, adik seperguruan Ki Sinduening, untuk membujuk tokoh itu agar suka membantu Ponorogo. Namun, seperti telah diceritakan di bagian depan, Ki Sinduening menolak ajakan atau bujukan adik seperguruannya itu sehingga menimbulkan perkelahian. Dan sekarang, Ki Sinduening mohon menghadap. Tentu saja Adipati Ponorogo merasa gembira sekali, mengira bahwa Ki Sinduening berbalik pikir dan kini mau mengabdi dan membantu Ponorogo menegakkan kekuasaannya sendiri. Sang Adipati Ponorogo menyambut dengan wajah cerah ketika Ki Sinduening muncul diiringkan Senopati Gilingwesi, dan dengan ramah dia mempersilakan Ki Sinduening duduk, bukan di bawah melainkan di atas sebuah kursi, seperti para pembantu utamanya. Akan tetapi banyak di antara para punggawa memandang dengan alis berkerut, terutama sekali Ki Danusengoro dan muridnya, Brantoko, yang juga hadir sebagai pembantu-pembantu utama dari Sang Adipati. Setelah berbasa-basi saling memberi salam, Sang Adipati Ponorogo berkata dengan wajah cerah. Kakang Sinduening, sungguh gembira sekali hati kami menyambut kunjungan Andika ini. Kalau kunjungan Andika ini berarti Andika berniat untuk membantu kami, sungguh kegembiraan kami akan lengkap dan menjadi suatu kebahagiaan. Ki Sinduening membungkuk dengan sikap hormat. Terima kasih atas sambutan Adimas Adipati yang amat baik. Akan tetapi, sungguh bukan itu maksud kunjungan saya pada saat ini. Kunjungan saya ini terdorong oleh perasaan khawatir membayangkan terjadinya perang saudara yang hanya akan menyengsarakan rakyat jelata. Untuk itulah maka saya datang menghadap Paduka, untuk mohon kepada Paduka agar mengusahakan supaya tidak sampai terjadi perang. Adipati Ponorogo mengerutkan alisnya. Kakang Sinduening, apa maksud Andika sebenarnya? Katakanlah terus terang. Suaranya sudah terdengar agak ketus. Ki Sinduening menarik napas panjang. Dia harus berani menghadapi resikonya. Memang dia maklum bahwa dia menempuh bahaya, akan tetapi demi cintanya kepada bangsa, dia harus mengingatkan Adipati ini agar jangan melanjutkan sikapnya yang memusuhi Mataram, agar tidak sampai terjadi perang saudara. Adimas Adipati, sebelumnya harap dimaklumikan kalau pendapat saya dianggap menyimpang. Yang saya khawatirkan hanyalah keselamatan rakyat, baik rakyat di sini, maupun di Mataram atau di mana saja yang termasuk daerah Nusawantara.
Saya yakin bahwa Paduka sudah mendengar akan gerakan orang-orang kulit putih di sepanjang pantai utara Jawa Dwipa, terutama sekali di daerah Banten. Adipati Ponorogo mengangguk-angguk acuh. Habis, mengapa? Apa hubungannya peristiwa itu dengan kunjunganmu hari ini? Adimas Adipati, kunjungan saya ini untuk mohon agar Paduka tidak melanjutkan sikap bermusuhan dengan Mataram. Dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana kita semua menghadapi ancaman orang-orang kulit putih yang mulai memperlihatkan kekuasaan di sepanjang pantai, kita semua siogianya bersatu padu agar kedudukan kita menjadi kuat. Kalau Ponorogo dan Mataram saling bermusuhan dan terjadi perang saudara, banyak sekali kerugian yang akan diderita oleh bangsa kita. Pertama, akan banyak jatuh korban di antara para prajurit dan rakyat. Kedua, akan terjadi banyak kekacauan karena tata tertib terganggu dan penjaga keamanan tidak ada sehingga orang-orang jahat akan bermunculan. Dan ketiga, kita semua akan menjadi lemah dan ini menguntungkan pihak asing yang ingin menguasai negara kita. Kakang Sinduening. Adipati Ponorogo berseru dan mengelus jenggotnya. Kau maksudkan agar kami menakluk kepada Mataram? Begitukah? Suaranya meninggi dan mukanya sudah menjadi kemerahan, matanya memancarkan sinar marah. Bukan menakluk, Adimas Adipati, melainkan tidak memberontak. Bukankah sejak mendiang Sang Prabu Panembahan Senopati, Ponorogo dan Mataram mempunyai hubungan yang amat dekat dan sama sekali tidak pernah bermusuhan? Saya yakin bahwa kalau Paduka suka datang menghadap Sang Prabu Hanyokrowati di Mataram, beliau akan menyambut dengan senang hati dan akan melupakan semua sikap yang lalu. Kita perlu sekali bersatu untuk menghadapi ancaman dari luar Sang Adipati. Adipati Ponorogo mengelus jenggotnya, termenung sejenak. Dia pun dapat membayangkan betapa beratnya melawan pasukan Mataram yang amat kuat itu, dan semua itu kiranya dapat dicegah kalau saja dia mau menghadap Raja Mataram untuk mohon maaf dan berbaik kembali. Tentu saja hal itu akan menurunkan harga dirinya, akan tetapi dia mulai bimbang ragu. Maaf, Gusti Adipati, tiba-tiba terdengar suara Ki Danu Sengoro lantang, mengejutkan semua orang. Senopati ini sudah memandang kepada Sinduening dengan mata liar melotot penuh kemarahan. Hamba seluruh Punggawa mohon agar Paduka jangan mendengarkan ocehan Ki Sinduening ini. Seperti pernah hamba laporkan kepada Paduka, di depan hamba sendiri dia menolak kerja sama dan menyatakan setia kepada Mataram. Semua kata-katanya tadi berbisa, racun yang dicelup madu, terdengar manis namun mencelakakan. Hamba yakin bahwa dia sengaja memancing agar kita semua menjadi lemah dan lengah sehingga pasukan Mataram akan dengan mudah menyerang dan menghancurkan pasukan kita. Tidak, Kanjeng Gusti, orang ini palsu dan hamba yakin dia adalah mata-mata Mataram yang ditugaskan untuk melemahkan kedudukan kita. Semua Punggawa serentak menyatakan setuju dengan pendapat ini. Ki Sinduening menjadi marah dan dia memandang kepada Ki Danu Sengoro, senyumnya mengejek. Danu Sengoro, aku mengenal isi hatimu yang busuk. Kalau aku mempunyai niat buruk terhadap Ponorogo, perlu apa aku datang menghadap Sang Adipati? Memang aku kaula Mataram dan setia kepada Mataram, akan tetapi aku tidak ingin memusuhi Ponorogo, bahkan menyayangkan kalau terjadi perang yang menyengsarakan rakyat. Orang macam engkau ini mana peduli akan nasib rakyat jelata? Yang penting bagimu hanyalah mencari kedudukan dan kesenangan diri pribadi. Cukup, bentak Ki Danu Sengoro sambil bangkit berdiri, lalu menghadap Sang Adipati. Gusti Adipati, orang Mataram ini dengan lancang sekali telah menghina hamba di depan Paduka, berarti menghina Paduka pula. Dia harus ditangkap agar tidak membuat laporan ke Mataram tentang keadaan kita di Ponorogo. Sang Adipati mengangguk. Sinduening, karena sikap dan kata-katamu, terpaksa kami akan menahanmu. Menyerahlah Andika. Ki Sinduening maklum bahwa usahanya telah gagal. Adimas Adipati, sungguh saya merasa menyesal sekali. Paduka lebih suka mendengar kata-kata yang hanya akan menjerumuskan Paduka dan menyengsarakan seluruh rakyat di Ponorogo. Tutup mulutmu yang lancang, Sinduening. Danu Sengoro membentak. Bawanlah agar kami dapat mencincang tubuhmu. Sinduening tersenyum. Danu Sengoro, kalau saja kamu ini seorang jantan dan berani menantangku untuk bertanding secara ksatria, setiap saat tentu akan kulayani.